Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Yanun Fakiha. Saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS yang saya kerjakan. Untuk selanjutnya saya akan membahas soal nomor 1. Pada soal nomor 1 diberikan Markov chain yaitu matriks P adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya kita akan menjawab untuk pertanyaan A. Untuk pertanyaan A, apakah cairnya irreducible? Jawabannya adalah ya. Karena pada setiap state-nya adalah aksesibel ke state lain. Untuk buktinya yaitu kita ambil state 1. Dia aksesibel ke state 2. State 2 aksesibel ke state 4. State 3 yaitu aksesibel ke state 4. State 4 aksesibel ke state 5 dan state 5 aksesibel ke state 1. Karena setiap state-nya aksesibel ke state lainnya, maka chain tersebut adalah irreducible. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah chain tersebut aperiodic? Jawabannya adalah ya, karena pada periode K terkecil, yaitu K lebih dari 1, adalah 3 periode, yaitu pada state 1, yaitu dari state 1, 2, 5, 1, yaitu sebanyak 3 periode. Karena pada state 1 yang lainnya ada yang 4 periode, yaitu state 1, 2, 5, 5, 1, yaitu sebanyak 4 periode. Karena 4 bukan kelipatan dari 3, maka chain tersebut tidak periodik. Karena chain tidak periodik, maka chain tersebut disebut aperiodik. Selanjutnya, kita akan mencari stationary probability vector. Untuk mencari stationary probability vector, kita akan mencari nilai P1, P2, P3, P4, dan P5. Untuk mencari nilai P1 sampai P5, yang kita lakukan yaitu matriks baris P1 sampai P5 sama dengan matriks baris P1 sampai P5 dikalikan dengan matriks P yang telah diketahui pada soal sebelumnya. Sehingga kita peroleh nilai P1 sama dengan P4 ditambah setengah P5. Untuk P2 sama dengan setengah P1, P3 sama dengan setengah P1, karena P2 sama P3 nilainya sama, yaitu setengah P1. Untuk P4, kita peroleh 1/5 P2 ditambah 2/5 P3. Sehingga kita peroleh nilai P4 yaitu 3/10 P1. Selanjutnya, untuk mencari P5, kita peroleh P5 sama dengan 4/5 P2 plus 3/5 P3 plus setengah P5. Maka kita peroleh P5-nya yaitu 14/10 P1. Selanjutnya, diketahui bahwa P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh P1 plus setengah P1, karena P2 kita peroleh setengah P1, P3 kita peroleh setengah P1 juga, P4 kita peroleh 3/10 P1, P5 kita peroleh 14/10 P1. Sehingga kita peroleh P1 plus setengah P1 plus setengah P1 plus 3/10 P1 plus 14/10 P1 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh 37/10 P1 sama dengan 1. Sehingga P1-nya yaitu 10/37. Untuk mencari nilai P2, P3, P4, P5 dengan jawaban yang kita ketahui di atas, kita peroleh P2 sama dengan setengah P1. Karena nilai P1-nya 10/37, maka kita peroleh nilai P2 yaitu 5/37. Untuk P3 sama dengan setengah P1, sama dengan P2 juga sama dengan
5/37. Untuk mencari nilai Pi4, kita peroleh 3/10 Pi1. Sehingga kita peroleh nilai Pi4-nya yaitu 3/37. Untuk nilai Pi5-nya, kita peroleh 14/37. Sehingga kita peroleh stationary probability vektornya yaitu Pi1, matriks baris Pi1, Pi2, Pi3, Pi4, Pi5 sama dengan 10/37, 5/37, 5/37, 3/37, 14/37. Untuk soal selanjutnya, chain dimulai dari step 1. Berapakah nilai ekspektasi pada step sampai step ke 1 lagi? Untuk mencari nilai ekspektasi dari step 1 dan kembali ke step 1 lagi, kita peroleh rumus MII sama dengan seperti I. Karena pada step 1 kita ganti I-nya yaitu 1. Sehingga Pi1 sama dengan 10/37. Sehingga kita peroleh M11 sama dengan 1/1, yaitu 10/37. Sehingga kita peroleh nilai ekspektasi dari step 1 dan kembali ke step 1 lagi adalah 37/10. Selanjutnya kita akan membahas soal yang D, yaitu jika chain dimulai dari step 1, berapakah nilai ekspektasi pada step sampai ke step 4. Kita peroleh matriks Q yaitu dengan menghilangkan step 4-nya. Sehingga kita peroleh matriks 0, setengah, setengah, 0, 0, 0, 0, 4/5, 0, 0, 0, 3/5, setengah, 0, 0, setengah. Sehingga kita peroleh matriks I dikurangi I yaitu 1, min setengah, 0, 0, 1, 0, min 4/5, 0, 0, 1, min 3/5, setengah, 0, 0, setengah. Maka kita akan mencari matriks M-nya yaitu inverse dari matriks I min Q. Sehingga kita peroleh matriksnya yaitu 10/3, 5/3, 5/3, 14/3, 8/3, 7/3, 4/3, 12/3, 2, 1, 2, 4, 10/3, 5/3, 5/3, dan 20/3. Maka kita peroleh matriks M1-nya yaitu penjumlahan pada setiap barisnya. Untuk baris pertama kita peroleh jumlahnya yaitu 34/3. Untuk baris yang kedua jumlahnya yaitu 31/3. Untuk baris ketiga jumlahnya yaitu 9. Untuk baris keempat jumlahnya yaitu 35/3. Karena yang kita cari adalah nilai ekspektasi dari step 1 sampai step 4, maka kita ambil yaitu nilai ekspektasinya adalah 34/3. Untuk selanjutnya kita akan mencari jika chain dimulai dari step 1, berapakah probabilitas bahwa chain akan masuk ke step 5 sebelum masuk ke step 3. Untuk pembahasannya, kita asumsikan bahwa step 3 dan step 5 adalah absorpsi. Q adalah matriks transisi probabilitas dari 1, 2, 4 ke dirinya sendiri. Dan S adalah matriks transisi probabilitas dari step 1, 2, 4 ke step 3, 5. Sehingga kita punya matriks Q yaitu dengan menghilangkan matriks P pada step 3 dan step 5. Sehingga kita peroleh matriks Q yaitu 0, setengah, 0, 0, 0, 1/5, 1, 0, 0. Sehingga kita peroleh matriks I dikurangi matriks Q, yaitu 1, min setengah, 0, 0, 1, min 1/5, min 1, 0, 1. Dan
matriks S-nya yaitu setengah, 0, 0, 4/5, 0, 0. Sehingga kita beroleh nilai inverse matriks I dikurangi matriks Q adalah 10/9, 5/9, 1/9, 2/9, 10/9, 2/9, 10/9, 5/9, dan 10/9. Maka kita akan mencari inverse dari matriks I dikurangi matriks Q dikalikan dengan S. Sehingga kita peroleh matriksnya yaitu 5/9, 4/9, 1/9, 8/9, 5/9, 4/9. Jadi, kita peroleh probabilitas masuk ke state 5 sebelum ke state 3 dan dimulai dari state 1 yaitu 4/9. Untuk soal selanjutnya, Jackie Cheng mengunjungi N+1 kafe yang diberi label yaitu 0, 1, 2, N-1, N. Untuk soal selanjutnya, yaitu Jackie Cheng mengunjungi N+1 kafe yang diberi label 0, 1, 2, sampai N. Jackie Cheng berjalan dari kafe 1 menuju kafe I+1, yaitu dengan probabilitas P. Dan dari kafe I ke kafe I-1 dengan probabilitas Q, yaitu 1 - P. Setelah mengunjungi kafe 0, dia selalu mengunjungi kafe 1, sehingga probabilitas dari kafe 0 ke kafe 1 adalah 1. Setelah mengunjungi kafe N, dia selalu mengunjungi kafe N+1. Maka probabilitas Jackie Cheng dari kafe N ke kafe N-1 yaitu 1. Hingga kita dapatkan grafik sebagai berikut. Maka kita bisa tuliskan untuk matriks transisinya yaitu sebagai berikut. Untuk soal A, kita akan menentukan rata-rata jumlah langkah atau expected number of moves yang diperlukan untuk mencapai kafe 3 dari kafe 0. Untuk pembahasannya, karena untuk mencapai kafe 3 dari kafe 0, maka kita peroleh matriks transisinya yaitu 0 dengan step 0, 1, 2. Kita peroleh matriksnya yaitu 0, 1, 0, Q 0, P, 0, Q 0. Sehingga kita tulis dalam bentuk probabilitas P, sehingga kita beroleh matriks 0, 1, 0, 1 - P, 0, P, 0, 1 - P, 0. Sehingga kita peroleh matriks I-Q yaitu 1, - 1, 0. P - 1, 1, - P, 0, P - 1, 1. Sehingga kita peroleh matriks M yaitu inverse dari matriks I dikurangi matriks Q. Kita peroleh inverse-nya yaitu P kuadrat min P plus 1 per P kuadrat seper P kuadrat seper P 1 min P per P kuadrat seper P kuadrat seper P kuadrat min 2P min 1 per P kuadrat 1 min P per P kuadrat seper P. Maka kita peroleh matriks M1-nya yaitu penjumlahan pada setiap baris matriks M. Sehingga kita peroleh P kuadrat plus 2 per P kuadrat 2 per P kuadrat min 2P per P kuadrat. Sehingga kita peroleh expected number of moves dari kafe 0 ke kafe 3 adalah kita ambil yang expected number-nya yang terbesar yaitu P kuadrat plus 2 per P kuadrat. Selanjutnya, jika diketahui P adalah setengah,
Tentukan distribusi steady state dari rantai Markov Xn. Jika B setengah, maka Q-nya juga setengah. Sehingga kita peroleh matriks Markovian-nya yaitu P sama dengan 0, 1, 0, 0, 0 sampai 0-nya sampai ke state N. Untuk state 1 yaitu setengah 0, setengah 0, 0, 0 sampai state N. Kemudian selanjutnya kita peroleh P0 sama dengan setengah P1. P1 sama dengan P0 plus setengah P2. Sehingga kita peroleh P1 sama dengan P2. Untuk P2-nya yaitu setengah P1 plus setengah P3. Kita peroleh nilai P2-nya sama dengan P3. Untuk P3 sama dengan setengah P2 plus setengah P4. Kita peroleh nilai P3-nya sama dengan P4. Selanjutnya, jika Pn per 1 sama dengan setengah Pn min 2 plus Pn, kita peroleh nilai Pn min 1 sama dengan Pn min 2. Untuk Pn sama dengan setengah Pn min 1. Dengan bersamaan P0 plus P1 plus P2 plus Pn min 2 plus Pn min 1 plus Pn sama dengan 1. Kita peroleh nilainya yaitu untuk P0 sama dengan setengah P1, P1 sama dengan P1, P2 sama dengan P1, dan selanjutnya Pn min 2 sama dengan P1, Pn min 1 sama dengan P1, Pn sama dengan setengah P1 sama dengan 1. Untuk setengah P1 pada P0 dan Pn, kita gabungkan sama dengan P1. Dan P1 sampai Pn min 1 bernilai P min 1 sebanyak N min 1. Sehingga kita peroleh P1 plus N min 1 P1 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh P1N sama dengan 1. Sehingga P1-nya sama dengan 1/N. Sehingga kita peroleh P0 sama dengan Pn sama dengan setengah P1 sama dengan 1/2N. Dan Pi sama dengan 1/N untuk I-nya sama dengan 1, 2, sampai N min 1. Sehingga kita peroleh steady state-nya yaitu P0, P1, P2 sampai Pn min 1, Pn yaitu 1/2N, 1/N sampai Pn min 1 yaitu 1/N, dan Pn-nya sama dengan 1/2N. Untuk soal selanjutnya, misalkan Tn untuk N1, 2 adalah waktu antar kejadian atau interarrival time. Jika Tn adalah waktu antara kejadian ke N-1 sampai ke N, didefinisikan Sn sama dengan penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N Tn. Maka Sn adalah waktu kejadian ke N atau juga disebut sebagai waktu kejadian ke N. Untuk soal nomor A, hitunglah PR Sn kurang dari sama dengan T. Diketahui Tn N1, 2 adalah waktu antar kejadian antara ke N-1 sampai dengan ke N. Sehingga waktu menunggu sampai kejadian ke N adalah Sn sama dengan T1 plus T2 min T1 plus T3 min T2 sampai penjumlahan hingga Tn min 1. Maka kita peroleh Sn-nya yaitu T1, T2 kita misalkan T2 min T1 adalah T kapital 2, T3 min T2
kita misalkan T kapital 3 sampai T kapital N, dengan N-nya 1, 2, dan selanjutnya. Untuk proses Poisson kita beroleh NT adalah distribusi Poisson, PT, dan TK adalah distribusi eksponensial lambda, dengan K-nya yaitu 1, 2, dan selanjutnya. Catat bahwa T1 lebih dari T. Terjadi jika tidak ada kejadian dari proses Poisson yang terjadi pada interval 0 sampai T. Ini identik dengan NT sama dengan 0. Diketahui pada soal, arrival time-nya adalah Sn sama dengan sigma I sama dengan N sampai N Tn. Untuk S0-nya sama dengan 0. Karena Tn untuk N1, 2, dan selanjutnya adalah independen, dan Tn adalah distribusi eksponensial lambda, maka kita beroleh Sn adalah gamma lambda, N. Sehingga kita beroleh PR Sn kurang dari sama dengan T kapital, yaitu integral 0 sampai T lambda buka kurung lambda X pangkat N-1 dikali E min lambda X per N-1 faktorial dx. Dengan hubungan antara Sn dan Nt, yaitu Sn kurang dari sama dengan T jika dan hanya jika Nt lebih dari sama dengan N. Untuk selanjutnya, tunjukkan bahwa Sn mempunyai fungsi densitas probabilitas Ft sama dengan lambda E pangkat min lambda dikali buka kurung lambda T tutup kurung pangkat N-1 per N-1 faktorial untuk T-nya lebih dari 0. Untuk solusinya, pada jawaban yang kita peroleh pada 3A, kita peroleh PR Sn kurang dari sama dengan T sama dengan integral 0 sampai T lambda X pangkat N-1 dikali E min lambda X per N-1 faktorial dx. Sehingga kita beroleh Psn kurang dari sama dengan T sama dengan Pnt lebih dari N. Sehingga kita beroleh Psn kurang dari sama dengan T. Sehingga kita peroleh sigma I sama dengan N sampai tak hingga lambda T pangkat I per I faktorial E pangkat min lambda T. Sehingga kita peroleh Ft sama dengan turunan dari sigma I sama dengan N sampai tak hingga lambda Ti per I faktorial dikali E min lambda T. Sehingga kita peroleh Ft-nya yaitu lambda E pangkat min T dikali lambda T pangkat N-1 per N-1 faktorial untuk T-nya lebih dari 0. Sehingga kita terbukti dapatkan Ft sama dengan lambda E pangkat lambda min lambda T dikali lambda T pangkat N-1 per N-1 faktorial untuk T-nya sama dengan 0. Sekian untuk pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan saya dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.